Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Semoga teman-teman yang mampir di channel ini senantiasa dimudahkan segala urusannya teman-teman ya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan yang sering muncul ya, tentang orderan yang sepi ya teman-teman ya. Mas, saya pernah dapat order nih beberapa kali tapi kok lama-lama sepi ya. Nah, berarti saya asumsikan teman-teman yang bilang sepi order berarti pernah dapat order ya. Cuman lama-lama kliennya mungkin lupa atau kliennya sedang nggak ada kerjaan yang harus diorder ya. Jadi ordernya sepi gitu teman-teman ya. Oke, jadi apapun alasannya ketika sepi itu teman-teman memang membutuhkan aktivitas yang disebut dengan follow up ya. Itu di bisnis apa aja memang diperlukan yang namanya follow up ya. Jualan apa aja pasti ada follow up ya. Jadi mau jualan barang ataupun jualan jasa seperti di Fiverr itu memang perlu follow up yang fungsinya buat mengingatkan kembali kepada klien-klien yang sudah mulai melupakan kita ya, atau sekedar mengajak kliennya untuk memplanning ya, mempunyai rencana untuk order kita ya dengan cara segera mungkin ya. Jadi mungkin saat ini nggak order tapi bisa jadi dengan follow up ini kita memberikan gagasan, ya udah rencanakan dari sekarang aja. Jadi mungkin kalau direncanakan dari sekarang, yang bersangkutan mendapatkan harga yang lebih murah atau offer tertentu ya, seperti di momen-momen tertentu biasanya kan kita kalau pebisnis itu kan suka ngadain diskon ya. Mungkin teman bisa menawarkan diskon atau potongan harga. Jadi yang tadinya nggak mau order jadi order sekarang nih, walaupun belum butuh banget gitu ya. Mungkin hal ini juga bisa dilakukan di Fiverr teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya asumsikan berarti teman-teman yang bilang sepi order itu berarti pernah dapat order ya. Jadi teman-teman pasti punya halaman seperti ini ya. Ini adalah halaman klien-klien kita yang pernah order. Letaknya ada di bagian more ya. Bagian more ya, kan ada buy request ya. Kalau buy request kan untuk teman-teman yang belum dapat order ya, tapi kalau kontak ini adalah tempat teman-teman yang sudah dapat order namun kontak listnya tersimpan di sini ya. Jadi saya bahas yang ini dulu ya. Kalau belum dapat order teman-teman mungkin udah tahu ya, yaitu mainnya di buy request atau sharing di sosial media secara tertarget. Nah, kita bahas yang follow up ya. Jadi karena orderan sepi maka perlu merecall atau memanggil kembali klien-klien lama, itu di halaman kontak. Sekali lagi di dashboard ya, teman-teman pilih more, pilih kontak ya, nanti akan muncul seperti ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Di sini ada list ya, list pelanggan kita nih teman-teman ya. Ini namanya, dari nama ini dari berapa jumlah order yang pernah mereka order ya, buat melihat seberapa sering mereka pernah order, berarti kan seberapa royal mereka ke kita ya. Dan ini month spend ini biaya yang pernah klien tersebut habiskan untuk membayar gigs kita ya. Nah, di sini bisa kelihatan klien-klien yang mungkin lebih siap untuk membayar ya kapanpun ya, dari jumlah ininya ya, dari jumlah duitnya ya. Ibaratnya seberapa loyal mereka dengan kita. Ada juga bisa ngelihatnya dari last order. Last order ini adalah order terakhir atau percakapan terakhir kita dengan mereka. Teman-teman jika ngeklik ini, maka kelihatan tanggal terakhir. Nah ya, dari yang paling baru ya, atau yang paling lama ya, yang paling lama sekali. Klik aja last order. Nah ini tahun 2014 nih sampai nih klien-klien saya nih itu ya, yang terlawas ya. Jadi bisa men-track yang terlawas hingga yang terbaru ya, gitu teman-teman. Oke, kalau sekedar halaman halaman kontaknya berarti teman-teman udah tahu ya di mana posisinya ya dan bagaimana cara menggunakannya ya. Sekarang misalkan saya mau ngasih contoh nih teman-teman untuk memfollow up klien-klien yang udah lama nggak order. Berarti saya pengen coba yang last order ya, last order ya, mungkin yang udah bertahun-tahun lalu ya, bertahun-tahun lamanya. Saya kontak lagi ya, contohnya seperti ini. Teman-teman juga nggak harus yang jauh-jauh ya, yang 2 minggu udah nggak order ya, bisa coba di follow up ya.
Nah, gimana caranya supaya follow up-nya itu nggak terkesan spam ya? Karena kita tahu ya, siapapun pasti nggak suka dijualin ya. Siapapun pasti nggak suka dipromosiin ya. Jadi, jadikanlah klien ini seperti teman di sosial media. Jadi teman-teman bisa follow up itu nggak melulu nawarin jasa ya, nggak harus kucuk-kucuk datang, apa kabar? Order saya dong gitu kan, order gig saya dong. Itu juga kan sepertinya nggak nyaman ya buat mereka ya. Saya punya tips nih teman-teman. Jadi coba bicara sesuatu yang sifatnya casual ya. Jadi saya akan contoh kopinya ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah di sini saya sering melakukan percakapan casual ya, yang disesuaikan dengan keadaan sekarang. Contohnya kan kemarin kan pandemi nih ya. Pandemi saya coba bikin kayak gini teman-teman, follow up-nya ya. Jadi saya coba membuka percakapan dulu tentunya ya. Hai, nama klien, nama saya, untuk mengingatkan mereka ya. Saya nanyain kabar ya kan, nanyain kabar tentang pandemi ya, tentang bisnis mereka di saat pandemi ya. Lalu saya tawarkan harga spesial ya jika mereka ingin mengorder saya ya, khususnya di masa pandemi ini kan biasanya kan mereka mengalami krisis juga pasti kan ya. Jadi kita tawarkan harga spesial. Ini untuk contoh percakapan reguler ya. Saya contohin mengaplikasikannya teman-teman ya. Kita copy aja ini ya, kita copy, Ctrl C. Oke, langsung saja kita praktekkan. Misalkan cari nama kliennya ya, atau berdasarkan tanggal ordernya yang sudah cukup lama ya. Tahun 2014 saya coba yang ini ya. Teman-teman tinggal klik aja nih icon dialog balon teksnya ya di sini ya, klik ya misalkan, atau klik kanan deh. Klik kanan, open in new tab misalkan ya. Nah, ini klien saya ya dari Amerika Serikat ya, yang terakhir order tuh 1 tahun yang lalu ya. Coba aja di sini kita buka percakapan ya teman-teman ya, dengan Kopas yang tadi ya, yang percakapan casual seperti ini ya. Oke, kita paste aja di sini ya, kita paste. Ya, di sini mungkin ganti namanya ya. Ini sepertinya bukan nama sebenarnya, kita ganti aja dengan my friend. Hi my friend misalkan. Di sini Erwin Wira ya, misalkan, atau nama teman-teman. Oke. Oke, di sini profil Fiverr kita ya. Bisa dari sini ngambilnya. Klik kanan. Copy link address, paste di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita kayak nanya ya secara casual ya, secara akrab ya. Hai, saya Erwin, Fiverr seller kamu ya. Apa kamu ingat ya kan? Apa kabar nih? Gimana bisnis kamu di masa pandemi ya? Apa semuanya baik-baik saja? Jika kamu butuh graphic design, saya punya special price nih. Kamu bisa kontak saya kapanpun di sini gitu teman-teman ya. Jangan khawatir ya, nanti ininya akan saya copy, akan saya taruh di kolom deskripsi ya, kalimat percakapan ini ya. Teman-teman nanti mungkin bisa download dan copy ya. Linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, tinggal kirim aja, tinggal send ya. Nah, seperti ini ya, tinggal send. Ini contoh ya teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa menawarkan offer berdasarkan momentum ya, momentum tahunan ya. Misalkan kayak besok nih akan ada Black Friday ya. Teman-teman bisa bikin penawaran yang belak-belakan ya, yang hard selling ya, seperti spesial Black Friday offer gitu misalkan ya. Halo, apa kabar nih? Saya punya penawaran spesial nih di momen Black Friday, yang biasanya kamu order $30, kamu bisa dapatkan separuh harga $15 untuk mendesain maskot karakter gitu teman-teman ya. Nah, ini juga bisa teman-teman coba nih untuk mengadakan untuk membuat penawaran berdasarkan event atau momen spesial ya, kayak besok Black Friday atau apalah promoton baru ya, bisa dicoba ya. Nah, ini juga bisa langsung berbentuk custom offer teman-teman. Jadi kalau tadi kan saya contohin kan berupa percakapan ya, sekarang karena agak hard selling sedikit, bisa langsung bentuk form offernya ya, yang ada formnya dan ada expirednya ya. Expired misalkan penawaran hanya berlaku 2 hari, dan nanti penawarannya itu bisa hilang ya. Seperti ini contohnya nih ya, saya contohin ya. Misalkan saya mau nyari yang ini ya, yang
sering ngabisin duit banyak di gig saya ya. Coba amount spend ya, seperti ini. Nah, misalkan Nicholas ya, Nicholas file gitu misalkan ya. Yang sepertinya cukup loyal dengan saya ya, sudah menghabiskan ribuan dolar. Nah, saya coba menawarkan custom offer spesial untuk Black Friday besok ya. Klik aja di sini ya. Klik di sini. Lalu teman-teman pilih gigs mana nih yang mau dipromosikan. Saya coba maskot karakter ya, misalkan seperti ini. Nah, copy aja nih yang tadi. Di copy aja ini ya. Kita copy ya. Ctrl C misalkan. Tenang aja, ada di deskripsi ininya ya, teksnya ya. Nah, kita pastekan atau kita paste di description di deskripsi offernya ya. Seperti ini ya. Nah, ya. Black Friday special offer ya. Ada tadi teksnya bisa di copy aja di kolom deskripsi ya. Nama kliennya misalkan siapa tadi. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ngatur aja nih harganya nih. Pengen harga diskonnya misalkan tadinya 30 jadi $15 ya. Seperti ini ya. Ini kayak kalau di tukang jualan restoran ini sistem harga coret ya teman-teman ya. Harga coret yang biasanya berapa jadi berapa, seperti itu ya. Nah, di sini mungkin delivery-nya 2 hari ya. Nah, penawaran spesial ini bisa teman-teman kasih expired ya. Jadi penawarannya expired dalam 2 hari ke depan ya. Saya tuliskan di sini kan. Nah, sini nggak kelihatannya. Nah, di sini kan penawarannya akan berakhir 2 hari ke depan. Nah, teman-teman bisa kasih expired nih. Expired offernya. Jadi penawarannya bisa expired. Jadi yang dapat tawaran ini yang tadinya nggak pengen order jadi wah boleh juga nih order sekarang aja deh, dipakainya nanti mungkin ya, tapi order sekarang karena mumpung murah. Nah, gitu kan, kita bisa pakai expired time ya. Jadi order ini akan berakhir 2 hari. Setelah 2 hari penawaran ini akan hilang ya. Jadi memacu klien kita untuk punya ide untuk order gitu ya, walaupun belum butuh sekarang gitu ya. Nah, langsung aja submit offer. Tuh teman-teman. Nah, berarti udah disampaikan nih penawarannya. Kita lihat ya, view offer. Nah, bentuknya seperti ini kirimannya nih ya. Tuh, seperti ini ya, seperti form custom offer tapi ada expired-nya ya, expired dalam 2 hari. Jadi nanti tanggal 25 November penawaran ini berakhir ya, alias klien nggak dapat harga diskon lagi gitu teman-teman. Oke, jadi kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi ketika orderan teman-teman mulai sepi, coba promosikan di bagian kontaknya, di follow up lagi, dan follow up-nya usahakan dengan cara yang santai ya, bukan dengan cara yang hard selling, tapi dengan cara yang membuka dialog percakapan ya, menanyai keadaan klien, kabarnya gimana ya, atau bisa follow up-nya berdasarkan momen spesial yang seperti saya bilang tadi ya, entah itu Black Friday atau end year promotion dan sebagainya ya. Semoga cara ini juga bermanfaat bagi teman-teman ya. Memang sih setiap cara itu bisa jadi cocok buat saya, bisa jadi belum tentu cocok untuk teman-teman. Tapi seenggaknya kalau kebaikan adalah ikhtiar, maka nggak ada salahnya buat dicoba ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.